Saya bilang kurang ke kiri, Raye. Kamu dengar saya nggak, sih? Entah sudah berapa banyak omelan yang keluar dari mulut Roland. Yang jelas, telinga Raye terasa begitu panas saat ini. Seperti ada kobaran api yang keluar dari sana. Hatinya pun terus membatin, bolak-balik mengucap kata, sabar, alih-alih memaki. Mungkin nanti, jika Raye sudah tak tahan lagi dengan cerewetnya mulut Roland yang tidak henti mengaturnya ini dan itu, ia akan tetap mengutuk pria itu meski hanya di dalam hati. Nah, gitu, ucap Roland pada akhirnya dengan sisa-sisa nada jengkel yang terdengar jelas. Seharusnya di sini Raye yang kesal, bukan? Sejak masuk ke apartemen Roland, Raye sadar bahwa keputusannya 100% salah. Lah pikir bantu-bantu membereskan apartemen Roland mungkin, hanya sekadar mengatur tata letak di setiap ruangan, saja. Tetapi yang dilakukan Raye sejak tadi, sudahlah, rasanya sungguh menyebalkan. Udah kan, Pak? Raye berbalik menghadap Roland. Posisinya masih berada di atas kursi dengan sebelah tangan yang memegang palu. Matanya menyorot Roland dengan jengah. Mati-matian ia menahan agar palu yang berada dalam genggamannya tak terbang ke kepala pria itu. Udah, turun kamu, ucap Roland yang nyaris membuat Raye bersorak girang karena ia pikir tugasnya telah selesai, tetapi belum sempat Raye melakukan selebrasi, perkataan Roland berikutnya berhasil memupuskan harapannya dalam hitungan detik. Pindah ke dinding, yang sebelah sana, titahnya seraya menunjuk salah satu dinding yang berbeda. Kalau Raye bunuh orang karena capek disuruh-suruh mulu, dosa nggak, sih? Serius, tangan Raye rasanya sudah gatal, ingin segera melempar palu ini ke kepala Roland. Katanya udah, Pak. Raye mencoba melayangkan protes. Bantu-bantu seperti inilah yang membuat Raye menyesal berada di apartemen Roland. Bisa-bisanya pria itu malah menyuruhnya memaku dinding sebagai penyangga untuk pajangan di apartemennya. Di mana akhlak lo, Roland? Batin Raye yang kesabarannya hampir terkikis abis. Dinding yang itu udah, yang ini, kan, belum. Capek tahu, Pak. Raye memutar kedua bola matanya. Persetan dengan sopan santun, ia lantas turun dari kursi dan sangat amat malas untuk menggeser benda tersebut ke depan dinding yang Roland maksud. 2 jam sudah Raye habiskan di apartemen Roland. Dijadikan tukang bersih besi tanpa bayaran. Bahkan, hampir semua pekerjaan Raye yang melakukannya. Mulai dari menyapu, mengepel, menggeser posisi sofa, sampai memaku dinding. Setelah ini, sepertinya Raye akan buka jasa bersih-bersih. 2 jam berada di sini, ia telah berhasil menemukan bakat barunya. Rupanya Raye ada bakat jadi babu. Baru segini udah capek. Saya aja masih semangat, iho. Lo dari tadi cuma cosplay jadi tukang suruh, Bambang. Gue kepret juga lo. Kalau saja yang tengah dihadapinya saat ini bukan Roland, mungkin sederet kalimat itu sudah terlontar kuat dari mulutnya. Walau rasa dongkol, Raye tetap harus menahan emosinya. Horor juga kalau nantinya Raye tidak lulus di mata kuliah Roland hanya karena hal sepele seperti ini. Iya, ini dikerjain, gerutu Raye. Setelah 2 kali mengembuskan napas panjang, Raye pun menggeser kursi, mengatur posisinya di depan dinding. Seperti sebelumnya, ia akan menaiki kursi tersebut dan mulai memaku dinding yang dikehendaki. Roland. Sekali lagi Raye mencoba mengisi ulang stok kesabarannya yang menipis tiap 10 menit sekali. Barangkali apa yang dilakukannya sekarang akan membuatnya mendapat nilai A di akhir semester nanti. Yok, semangat, yok. Di sini kan, Pak. Raye memastikan sekali lagi sebelum ia memukul palu pada paku yang sudah bertengger di dinding. Iya, jawab Roland, bergaya bak seorang mandor yang memiliki kekuatan penuh untuk mengatur Raye. Sesuai arahan tidak, lebih tepatnya perintah Roland, Raye pun mulai melaksanakan tugasnya memaku dinding. Dalam keadaan yang semakin tenggelam oleh kekesalan, pukulannya jadi tak seimbang dan tahu-tahu saja palu tersebut malah mengenai jarinya. Alhasil, Raye refleks menjatuhkan palu tersebut ke lantai dan mulai mengadu kesakitan. Kenapa? Roland segera mendekati Raye. Ada setitik kepanikan yang hadir dalam wajahnya. Raye sudah tak lagi peduli dengan dinding sialan itu. Ia lekas berjongkok di atas kursi sambil memegang tangannya yang terkena palu. Kena tangan kamu, menurut Bapak. Semburan pertanyaan dengan nada keras pun akhirnya keluar dari mulut Raye. Respons yang Roland berikan setelahnya hanya berupa decakan singkat, membuat Raye semakin dibanjiri kejengkelan.
Tetapi setelahnya Roland berdiri di sisinya dan mengambil tangannya yang terkena palu. Turun dulu, biar saya obati. Roland lantas berlalu dari hadapan Raye, sambil tetap mengawasi gerak-gerik Roland, yang rupanya berhenti di salah satu kotak kardus. Raye pun turun dari atas kursi, lalu berpindah duduk di sofa, menunggu dengan sabar sampai Roland kembali. Tangan Roland tak kosong saat berjalan menghampiri Raye. Ada obat yang dibawanya. Pria itu lantas mengambil duduk di samping Raye. Sakit? Tanya Roland sembari meraih tangan Raye yang terkena palu untuk diletakkan di atas pahanya. Awalnya Roland berniat untuk mengobati jemari Raye yang terlihat membengkak, tetapi tiba-tiba saja gadis itu menarik tangannya. Lagi-lagi, Raye seakan-akan bersikap enggan bila Roland menyentuh bagian tubuhnya sekalipun hanya jarinya saja. Bapak serius nanya itu ke saya? Tanpa memedulikan Roland yang kian penasaran dengan penolakannya, Raye menanyakan hal itu untuk menanggapi pertanyaan Roland sebelumnya dengan penuh kesinisan. Raye juga sedari tadi menunduk, mencoba mengobati sendiri lukanya yang berdenyut nyeri dengan susah payah. Mengabaikan Roland yang tampaknya sedikit gemas karena ia menolak bantuannya. Karena hal itu, Raye seolah sudah tak peduli dengan niat awalnya, yang ingin mengubah citranya di depan Roland. Sedari tadi, Roland tak mengalihkan pandangannya dari Raye. Mengamati gadis itu yang masih berusaha mengobati lukanya sendiri, bahkan sudah tak lagi menanggapi ucapan Raye barusan. Terlalu larut dalam pikirannya sendiri. Pikiran tentang Raye yang tampak aneh tiap kali ia menyentuhnya. Menurut Roland, refleks Kaye terbilang cukup berlebihan. Ditambah lagi dengan perubahan air mukanya yang begitu kentara menunjukkan ketakutan. Entah kenapa tiba-tiba otaknya berspekulasi. Jika Raye pernah mengalami kejadian yang tak mengenakan, seperti halnya trauma akan sesuatu hal. Kamu nggak apa-apa? Pertanyaan Roland kali ini tak tertuju pada luka di jari Raye, melainkan pertanyaan general yang memiliki berjuta makna. Ya apa-apalah, Pak, jari saya sakit, nih, jawab Raye dengan decakan di akhir kalimat, tak menangkap maksud tersembunyi dari pertanyaan Roland. Mendengar jawaban Raye, yang bisa Roland lakukan hanyalah menghela napas panjang. Bersamaan dengan itu pula Raye telah selesai mengoleskan obat di luka memarnya. Roland pun dengan sigap membantu Raye menutup obat saat melihat gadis itu tampak kesusahan. Jadi, mau pulang sekarang atau di sini dulu? Tanya Roland, mengalihkan topik pembicaraan seraya meletakkan obat yang tadi digunakan oleh Raye ke atas meja. Pulanglah, Pak. Raye pasti sudah gila kalau memilih opsi kedua dari pertanyaan Roland. Kamu naik apa? Saya anterin mau. Nggak usah, Pak. Saya lebih nyaman dianterin sama driver ojek online. Roland tersenyum geli, lantas mengambil ponselnya dan mulai mengotak-atik benda tersebut. Alamat kamu di mana? Biar saya yang pesankan. Saya bisa sendiri, Pak. Saya yang bayarin ongkos pulang kamu. Saya juga punya duit kali, Pak. Sekali lagi Raye melayangkan penolakan secara belak-belakan. Saya maksa, tukas Roland, tak mau kalah. Ketika dilihatnya Raye sudah membuka mulutnya dan hendak melayangkan protes, Roland cepat-cepat memotongnya dengan kata, saya dosen kamu kalau kamu lupa. Sial, Raye kalah telak saat kata keramat itu keluar dari mulut Roland. Dan yang bisa Raye lakukan hanyalah berpasrah diri dan menuruti pria itu. Sekali lagi merasa takut jika nilainya akan terancam walaupun menurutnya tindakan Roland barusan sangat tidak etis. Namun, karena sudah terlalu malas berdebat dan cukup lelah dengan kegiatan sebagai seorang babu dadakan di hari ini, maka Raye terima-terima saja saat Roland hendak memesankannya ojek online. Ia lantas menyebutkan alamat rumahnya pada pria itu. Selagi menunggu Roland memesankan ojek online, untuknya, Raye mencoba mengikat ulang rambutnya yang sedikit berantakan karena kegiatan kerja rodi yang diprakarsai oleh Roland. Tetapi sial, Raye lupa kalau tangannya yang satu tidak bisa difungsikan dengan baik untuk saat ini. Denyutannya bahkan masih terasa begitu kuat. Mau tak mau, ia harus tetap membiarkan rambutnya tergerai. Padahal, Raye cukup merasa kegerahan. Sini ikat rambutnya. Dengan cepat kepala Raye berpaling pada Roland. Hah, ikat rambut kamu. Tanpa menunggu izin dari Raye, Roland langsung mengambil ikat rambut Kaye dari sang empunya. Saya bantu. Di detik berikutnya, kedua tangan Roland sudah berada di rambutnya, menyatukan setiap helaiannya dan merapikannya sedikit sebelum mengikatnya seperti ekor kuda.
Kendati sempat terjadi kekagetan sesaat ketika tiba-tiba saja Roland menyentuh rambutnya, untuk kali ini Raye tak menolak. Selagi tak menyentuh kulitnya, ia masih bisa sedikit memaklumi. Tindakan Roland pun tak ayal membuat Raye terheran-heran. Kenapa pria itu mau repot-repot melakukan hal sepele tersebut untuknya? Padahal, sedari tadi kerjaan Roland hanya menyuruh-nyuruhnya saja. Aneh, bukan?